Ritual adat sedekah malam 14. Ritual ini merupakan ritual yang menarik untuk dibahas. Ritual tersebut memang tidak terkenal, namun tetap bahwa ritual adat sedekah malam 14 menyimpan banyak makna bagi masyarakat suku Gumay. Ritual ini diangkat agar dapat terus dilestarikan dan tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Gumay adalah satu dari sekian banyak suku yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Suku Gumay berada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Suku Gumay terbagi dalam 3 kelompok marga, yaitu Gumay Ulu, Gumay Lembak, dan Gumay Talang. Ketiga suku hidup saling berdampingan pada suatu wilayah yang menjadi asal-usul kota Lahat dan hidup dalam satu adat yang sama, yaitu suku Gumay. Suku Gumay merupakan kelompok Deutero-Melayan yang bermigrasi menuju Asia Tenggara, di mana mereka merupakan kelompok yang mendarat di wilayah pantai Sumatera sebelah timur. Ritual adat sedekah malam 14 merupakan ritual tradisional rutin yang diadakan masyarakat suku Gumay Lahat, Sumatera Selatan. Ritual diadakan setiap bulan pada malam ke-14 menurut peredaran bulan kalender Islam. Ritual dilakukan dengan sesaji tradisional yang terdiri dari bubur malam 14, bubur biasa, kue apem, lemang, punjung telur, daun sirih, daun gambir, kapur sirih, ayam putih kuning, ayam putih pucat, dan cangkir yang berisi air kerning. Ritual adat sedekah malam 14 adalah ritual komunikasi tetap antara Jurai Kebalian, yaitu pemimpin adat Gumay, dengan Ugam Kelam, sebutan kepada Yang Maha Tinggi. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin adat sesuai dengan permohonan dan niat masyarakat atau peserta ritual. Contohnya, peserta yang memohon pengobatan dan sebagainya. Ritual diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama disebut nyeram, dilaksanakan setelah ibadat sholat maghrib hingga menjelang waktu sholat isya. Sesi kedua dilaksanakan setelah sesi pertama, acara nyeram kedua yang dilaksanakan pada isya. Tahap separasi. Seorang pemimpin adat Jurai Kebalian memasuki sebuah kamar khusus yang tertutup. Di sana, Jurai Kebalian akan memanjatkan doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, kelancaran, serta murah rezeki untuk seluruh warga Gumay kepada Ugam Kelam. Setelah berdoa di kamar khusus tersebut, Jurai Kebalian akan berpindah kamar dari kamar khusus menemui peserta di ruangan khusus dengan duduk bersila. Jadi, ada 2 ruangan yang digunakan, yaitu ruangan khusus bagi Jurai Kebalian untuk berdoa dan ruangan khusus untuk peserta ritual. Tahap liminalitas. Sebelum tahap kedua dimulai, kedua pintu ruangan khusus dibuka dan mempersilahkan peserta yang berada di pelataran untuk masuk secara tertib. Dengan duduk membentuk saf menghadap Jurai Kebalian, disinilah para peserta memasuki tahap liminalitas, di mana peserta ritual mengalami keadaan yang ambigu, yaitu tidak di sini dan tidak di sana. Tahap berada di ambang pintu, yaitu berada di tengah-tengah. Tahap kedua sama dengan tahap pertama, di mana Jurai Kebalian kembali masuk ke kamar khusus untuk berdoa, dan setelah berdoa, Jurai Kebalian menemui peserta ritual lagi. Selama pelaksanaan nyeram dilaksanakan, semua peserta duduk berdiam diri dalam suasana hening, fokus, dan khusyuk selagi peserta memasuki ruangan khusus bersama Jurai Kebalian. Tahap inkorporasi. Ritual adat sedekah malam 14 ditutup dengan menyantap hidangan bersama yang sudah disiapkan oleh anggota keluarga Jurai Kebalian. Setelah bersantap bersama, peserta mendengarkan kesenian guritan atau semacam gurindam yang berisi tentang petuah hidup dan kisah kepahlawanan. Pola komunikasi yang bersifat tradisional dan sesuai dengan wasiat serta petunjuk leluhur secara turun-temurun telah memberi manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat suku Gumay, yaitu argumen pragmatisme. Dengan ritual ini, masyarakat dapat menerima akibat-akibat praktis dalam pergumulan hidup mereka sehari-hari. Mereka yang mengikuti ritual dan dibawa ke ruangan khusus dapat merasakan secara langsung bagaimana Jurai Kebalian yang hadir di hadapan mereka dapat benar-benar mengantarkan doa-doa dan permohonan peserta ritual. Hal ini dikarenakan mereka percaya akan kehadiran Jurai Kebalian sebagai perantara dapat mengantarkan doa dan menghadirkan Ugam Kelam. Permasalahan hidup mereka sehari-hari dapat dibantu, didampingi, dan dituntun oleh Ugam Kelam. Hal tersebut karena doa dan permohonan mereka yang didengar dan tersampaikan berkat bantuan Jurai Kebalian. Keberadaan Tuhan dapat peserta rasakan
dari diri jurai kebalian ketika mereka masuk ke dalam ruangan khusus. Di sanalah mereka memasuki tahap liminalitas, tahap di mana mereka fokus untuk merenungkan keberadaan Allah dengan disertai doa-doa dan permohonan yang mereka bawa dan doa-doa dari jurai kebalian. Melalui pola inilah peserta ritual dapat merasakan kehadiran Allah, karena biasanya doa dan permohonan yang mereka panjatkan berupa permasalahan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian, nilai praktis nampak dalam ritual dan keberadaan jurai kebalian, karena ritual tersebut dapat mengantar doa-doa mereka sehingga membantu kehidupan dan memberi dampak praktis bagi kehidupan seharian mereka.